Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus-teruslah kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat dan karunia dan keberkahan darinya, sehingga kita masih bisa berpuasa pada hari ini dengan menyempurnakan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat ini akan terus mengalir sampai kepada umat kedua zaman yang masih setia menjalankan kesabaran dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan orang yang sangat di bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang menanggap biasa tidak terjadi bulan Ramadan ini bulan yang khusus, bulan yang mulia di antara bulan-bulan haji, bulan penuh berkah, penuh rahmat dan pengampunan. Ketika kita tidak mampu menyempurnakan amal-amalan kita di bulan Ramadan dan kehidupan kita biasa-biasa saja seolah bulan Ramadan ini seperti bulan yang lain, maka mereka harus golongan orang orang yang merugi keluar puasanya tahun ini tidak lebih baik dan puasa tahun kemarin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang baik dan beruntung, dan mereka yang mampu membuat hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari. Tapi ketika dalam berpuasa bulan Ramadan ini tidak mampu menyempurnakan lebih baik dari puasa tahun lalu, maka mukmin tidak rahmi yang sangat buruk. Golongan yang ketiga adalah mereka yang berpuasa sekedar menahan lapar dan haus. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, banyak di antara kita di bulan Ramadan ini hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia mampu menahan mata mereka untuk memandang hal yang membaca dari lisan mereka untuk berucap hal-hal yang tidak baik, berdebat, membicarakan orang lain, fitnah orang lain, sehingga puasa mereka merugi tanpa pahala, hanya menahan lapar dan haus saja. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Golongan yang merugi yang keempat adalah orang-orang yang tidak mampu menyempurnakan amal ibadah, menggunakan waktu. Mereka hanya menyanyiakan waktu begitu saja. Orang-orang ini satu hari dari pagi sampai siang mereka tidur saja, mulai begitu saja, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal yang antara sholat dan sholat mereka bisa mengisinya dengan tadarus Al-Quran, dengan membaca ayat isi Al-Quran, beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati, untuk menyempurnakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Mereka tidak mampu menyempurnakan itu. Mereka tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka mereka harus keluar orang-orang yang merugi. Dan orang yang merugi yang terakhir dia penikmat orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Lalu minta semua untuk tidak bulan Ramadan khasnya bulan punah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadan imatin wa ihsanan, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan keyakinan dan mengharap keridhaan daripada Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita berpuasa untuk menerima pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam berpuasa bulan Ramadan dan suci ini, masa saja bermaksiat, masih minum khamar, masih berzina, masih berjudi. Hal kawan-kawan yang orang-orang yang sangat marugi tidak bisa menyempurnakan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mereka ada berisi dengan maksiat sampai maka kita sangat berhubungan. Kemudian juga lima golongan ini orang yang sangat berubi dengan Ramadan. Semoga kita termasuk kepada golongan ini, dan semoga kita doakan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang diampuni dosa-dosa oleh Allah dan digolongkan kepada golongan orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saudara kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.